Simak perjalanan inspiratif Andi, seorang pengusaha muda yang memulai usaha warung kopi dengan penuh tantangan. Dari ejekan hingga kesuksesan, Andi membuktikan bahwa dengan tekad, inovasi, dan kerja keras, impian bisa menjadi kenyataan. Di sebuah sudut kota yang ramai, terdapat sebuah warung kopi kecil yang sederhana, tetapi dengan nuansa yang sangat akrab dan nyaman. Warung itu terletak di kawasan yang sibuk, di dekat pasar dan pusat perbelanjaan. Nama warung itu adalah Kopi Pagi Ceria, dan disinilah perjalanan seorang pengusaha muda, Andi, dimulai. Warung kopi ini bukanlah warung kopi biasa, tetapi tempat yang penuh dengan cerita dan perjalanan panjang untuk mencapai kesuksesan. Andi, seorang pria berusia 30 tahun, memulai usaha ini dengan latar belakang yang sederhana. Ia bukan berasal dari keluarga kaya atau pemilik warung kopi besar yang sudah terkenal. Sebelumnya, Andi bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai karyawan dengan gaji yang cukup, namun ia merasa bahwa hidupnya tidak memiliki gairah. Pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan kepuasan membuat Andi berpikir bahwa ia bisa melakukan lebih banyak hal. Terkadang, ia merasa hidupnya hanya berjalan seperti rutinitas yang tidak berujung. Suatu hari, Andi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai sesuatu yang baru. Ia selalu memiliki kecintaan terhadap kopi, terutama kopi lokal yang terbuat dari biji kopi pilihan. Dengan modal yang tidak besar, Andi membuka warung kopi sederhana di sebuah sudut jalan yang ramai. Ia menyadari bahwa meskipun banyak orang menjual kopi di tempat lain, tetapi tidak banyak yang fokus pada kualitas kopi dan pengalaman pelanggan seperti yang ia inginkan. Andi ingin membuat sebuah tempat yang tidak hanya menyajikan kopi enak, tetapi juga menawarkan kenyamanan dan kehangatan bagi siapa saja yang datang. Namun, perjalanan Andi untuk membuka warung kopi ini tidaklah mudah. Banyak orang yang meragukan kemampuannya dan mengejek keputusannya untuk meninggalkan pekerjaan tetap demi membuka usaha kecil-kecilan. Mau buka warung kopi? Pasti nggak laku, Andi. Banyak banget yang jual kopi di luar sana. Kalau cuma modal nekat, bisa-bisa gulung tikar, kata salah seorang temannya dengan sinis. Andi merasa sakit hati mendengar ejekan seperti itu, tetapi ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa untuk berhasil, ia harus bekerja keras, berinovasi, dan tidak pernah takut untuk menghadapi tantangan. Dengan penuh semangat, ia mulai merancang menu kopi yang berbeda, menggunakan biji kopi berkualitas tinggi dari petani lokal yang ia kenal. Andi juga memutuskan untuk menciptakan suasana yang berbeda, dengan interior warung kopi yang sederhana namun nyaman, dengan lampu-lampu kecil yang hangat dan tempat duduk yang membuat pengunjung merasa seperti di rumah sendiri. Warung kopi pertama Andi dibuka dengan penuh harapan, tetapi kenyataan jauh dari harapan. Meskipun sudah melakukan promosi, memberi diskon, dan menawarkan harga yang cukup terjangkau, tidak banyak orang yang datang. Beberapa pengunjung yang datang juga tidak terlalu tertarik dengan kopi yang disajikan, dan Andi merasa kecewa. Di awal-awal usaha, hanya beberapa pelanggan yang datang dan sisanya lebih memilih kedai kopi besar yang sudah dikenal di pusat kota. Warung kopi Andi mulai sepi, dan pengunjung pun semakin sedikit. Pernah suatu hari, Andi melihat beberapa orang tertawa di luar warung kopinya. Mereka bercanda dan berkata, "Lihat, itu si Andi yang buka warung kopi. Apa dia pikir kopi buatannya bisa bersaing dengan kedai besar? Hahaha, cuma buang-buang duit aja." Kata-kata itu menyayat hati Andi. Namun, meskipun dikelilingi oleh keraguan dan ejekan, ia tidak mau menyerah begitu saja. Andi tahu bahwa bisnis tidak akan berjalan mulus begitu saja, dan dia harus menghadapi setiap hambatan yang datang dengan kepala tegak. Ia memutuskan untuk berfokus pada kualitas dan menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan. Andi mulai memperkenalkan berbagai jenis kopi lokal yang sebelumnya jarang ditemukan di warung kopi lainnya. Ia juga mengadakan acara kopi dengan petani kopi lokal,
di mana pelanggan bisa belajar tentang asal-usul kopi yang mereka nikmati dan bertemu langsung dengan petani yang menanam biji kopi tersebut. Andi berharap cara ini akan menarik perhatian masyarakat yang peduli terhadap produk lokal dan kualitas kopi. Selain itu, Andi mulai lebih aktif di media sosial. Ia membuat akun Instagram dan Facebook untuk mempromosikan warung kopinya. Setiap hari, ia memposting foto-foto kopi yang baru disajikan dan berbagi cerita tentang perjuangannya dalam mengembangkan usaha ini. Dengan cara ini, perlahan-lahan warung kopinya mulai mendapatkan perhatian, meskipun jumlah pelanggan yang datang masih terbatas. Namun, tantangan terbesar bagi Andi bukan hanya soal pelanggan. Persaingan semakin ketat, dan banyak warung kopi lain yang juga menawarkan harga murah dan kopi yang tak kalah enaknya. Andi mulai merasa bahwa usaha ini tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap kali pelanggan datang, ia harus berusaha lebih keras untuk memberikan pengalaman yang berbeda, memastikan kopi yang disajikan selalu segar dan penuh cita rasa. Ia juga harus mengatur stok bahan baku agar tidak ada yang terbuang sia-sia, karena setiap biaya menjadi sangat penting di tengah kondisi usaha yang masih sangat rawan. Hampir setiap hari, Andi merenung tentang keputusannya untuk berhenti dari pekerjaannya dan membuka warung kopi ini. Ia merasa bahwa harapan mulai pudar, tetapi ia tetap berusaha keras. Setiap pagi sebelum membuka warung, Andi berdoa agar usahanya segera membuahkan hasil. "Aku sudah memberikan yang terbaik, dan aku akan terus berjuang," pikirnya dalam hati. Suatu pagi yang cerah, ketika Andi sedang menyiapkan kopi untuk pelanggan pertama di hari itu, seorang pelanggan baru datang dan memesan kopi. Pelanggan itu tampak menyukai kopi yang disajikan dan berterima kasih atas pelayanan yang diberikan. Beberapa hari kemudian, pelanggan yang sama datang lagi bersama teman-temannya. Mereka membawa teman-temannya lagi, dan dari situ, kabar tentang kopi Andi mulai menyebar. Perlahan, pelanggan mulai berdatangan lebih banyak, dan warung kopinya mulai dikenal. Seiring berjalannya waktu, warung kopi Andi semakin mendapatkan perhatian dari banyak orang. Berkat kualitas kopi yang semakin baik, pelayanan yang ramah, dan atmosfer nyaman yang ia ciptakan, warung kopi, Kopi Pagi Ceria, perlahan mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Bahkan, beberapa pelanggan setia mulai datang setiap pagi untuk menikmati kopi sambil ngobrol santai dengan teman atau kolega. Andi merasa sangat bersyukur, tetapi juga semakin sadar bahwa kesuksesan yang ia capai sejauh ini harus dijaga dan diperjuangkan lebih keras. Namun, saat usaha Andi mulai berkembang, persaingan semakin ketat. Beberapa warung kopi baru bermunculan di sekitar area. Banyak dari mereka menawarkan harga lebih murah dan tempat yang lebih luas dengan fasilitas yang lebih modern. Satu di antaranya adalah kedai kopi besar yang buka hanya beberapa blok dari tempat warung kopi Andi. Kedai kopi itu memiliki merek yang sudah terkenal dan menawarkan berbagai pilihan kopi dari berbagai negara. Tempatnya nyaman, dengan sofa besar dan akses Wi-Fi gratis, membuatnya menjadi tempat favorit anak muda untuk nongkrong dan bekerja. Andi mulai merasa khawatir dengan kehadiran kedai kopi besar ini. Meski harga yang mereka tawarkan lebih mahal, kedai tersebut menawarkan fasilitas dan kenyamanan yang sulit ditandingi oleh warung kopi sederhana seperti miliknya. Pengunjung yang datang ke warung kopi Andi semakin berkurang. Banyak dari mereka lebih memilih untuk pergi ke kedai kopi besar tersebut untuk menikmati suasana yang lebih modern dan nyaman. Andi mulai merasa cemas, berpikir apakah ia mampu bersaing dengan kedai kopi besar itu. Ia menyadari bahwa ia harus membuat keputusan penting untuk terus bertahan dan berkembang. Suatu hari, saat warung kopinya cukup sepi, Andi duduk di meja kerjanya sambil merenung. Ia tahu bahwa ia harus berinovasi. Andi memutuskan untuk lebih mendalami apa yang pelanggan sebenarnya inginkan dan bagaimana ia bisa memberikan pengalaman yang lebih baik. Andi mengingat kembali beberapa ide yang sempat terlintas dalam pikirannya, ide-ide yang dulu ia anggap terlalu berisiko atau mahal untuk diterapkan.
Ia pun mulai berbicara dengan beberapa pelanggan setianya, mendengarkan masukan mereka, dan mencari tahu apa yang mereka inginkan dari sebuah warung kopi. Dari percakapan dengan pelanggan, Andi mengetahui bahwa banyak dari mereka yang suka nongkrong sambil menikmati kopi, tetapi tidak banyak tempat yang menyediakan suasana yang bisa membuat mereka merasa nyaman dan betah untuk berlama-lama. Mereka menginginkan suasana yang lebih akrab dan intimate, bukan hanya tempat duduk yang nyaman, tetapi juga lingkungan yang bisa membuat mereka merasa lebih seperti di rumah. Andi pun mulai berpikir untuk merombak konsep warung kopinya. Keputusan besar datang ketika Andi memutuskan untuk mengubah warung kopi, Kopi Pagi Ceria, menjadi tempat yang lebih dari sekedar tempat untuk minum kopi. Ia mulai menambahkan beberapa elemen baru, tempat untuk acara kopi bersama pelanggan, dan bahkan sesi kopi cupping, di mana pelanggan bisa belajar tentang berbagai jenis biji kopi dan cara meraciknya. Ia juga mulai mengadakan acara musik akustik setiap akhir pekan dan mengundang beberapa musisi lokal untuk tampil. Dengan cara ini, Andi berharap bisa menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan menarik bagi pelanggan. Selain itu, Andi memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan petani kopi lokal dan mulai menawarkan kopi spesialty dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak dapat ditemukan di kedai kopi besar. Setiap jenis kopi yang ditawarkan memiliki cerita tentang asal-usulnya, cara pengolahan, dan hubungan antara petani dengan kualitas kopi yang dihasilkan. Andi berharap, dengan cara ini, pelanggan akan lebih menghargai kualitas kopi yang disajikan di warung kopinya. Di samping inovasi dalam produk dan konsep, Andi juga mulai memperkenalkan program loyalitas bagi pelanggan setia. Program ini memberikan potongan harga atau hadiah menarik bagi mereka yang sering datang atau membeli dalam jumlah tertentu. Dengan cara ini, Andi berharap bisa menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggannya dan mendorong mereka untuk lebih sering berkunjung. Namun, meskipun Andi berusaha keras untuk mengubah konsep warung kopi dan menciptakan suasana yang lebih akrab, ia tetap dihadapkan dengan masalah biaya. Renovasi warung kopi, penambahan fasilitas, dan biaya untuk mengundang musisi lokal tentu memerlukan modal yang besar. Sumber dana Andi masih terbatas, dan ia merasa tertekan dengan biaya yang semakin tinggi. Belum lagi, ia harus mempertimbangkan bagaimana cara menarik lebih banyak pelanggan untuk memastikan kelangsungan usahanya. Pada suatu malam yang larut, saat Andi sedang menghitung laporan keuangan dan merencanakan strategi bisnisnya, ia merasa cemas dan bingung. Apakah keputusan yang ia buat akan membuahkan hasil, ataukah ia akan kembali menghadapi kegagalan? Ia tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam bisnis, dan persaingan semakin ketat. Namun, Andi tetap bertekad untuk mencoba sekuat tenaga, karena ia tahu bahwa jika ia berhenti berusaha, maka warung kopi yang sudah dibangunnya dengan susah payah akan segera gulung tikar. Malam itu, Andi memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang teman lama yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis, Reza, yang juga seorang pengusaha sukses. Reza mendengarkan keluhan Andi dan memberi beberapa nasihat berharga. Kamu perlu lebih berani dalam mengambil risiko, Di. Tapi jangan lupa untuk memperhitungkan segala kemungkinan. Jangan ragu untuk mencari investor atau pinjaman modal. Jika kamu yakin konsepmu akan berhasil, cari cara untuk mewujudkannya, kata Reza dengan tegas. Dengan semangat yang kembali muncul setelah berbicara dengan Reza, Andi mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk masa depan warung kopi ini. Ia memutuskan untuk mencari investor yang bisa membantunya memperluas bisnis dan mendukung semua inovasi yang sudah ia rencanakan. Namun, ia juga sadar bahwa risiko yang diambil harus dihitung dengan matang. Andi pun mulai menyusun proposal bisnis yang akan diajukan kepada investor, berharap bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk memperbesar usaha dan membuatnya lebih bersaing. Dengan segala usaha dan perubahan yang dilakukan, Andi merasa sedikit lega. Meski pelanggan mulai berdatangan kembali, ia tahu bahwa untuk membuat bisnis ini bertahan dan berkembang lebih jauh,
ia harus menghadapi tantangan terbesar yang belum terpecahkan, memperbesar usaha tanpa kehilangan nilai inti yang membuat warung kopi, Kopi Pagi Ceria, begitu istimewa. Andi mulai mencari cara untuk menarik lebih banyak pelanggan tanpa mengorbankan konsep dan kualitas yang sudah ia bangun. Setelah beberapa minggu bekerja keras menyusun proposal dan melakukan riset, Andi memutuskan untuk menemui beberapa investor yang mungkin tertarik dengan usaha kopi yang ia jalankan. Setiap pertemuan dengan investor membuat Andi semakin sadar akan tantangan besar yang dihadapinya. Tidak mudah untuk meyakinkan orang untuk berinvestasi dalam bisnis kopi kecil dengan biaya yang terbatas, meskipun prospek pertumbuhannya sudah cukup jelas. Suatu pagi, Andi menerima kabar baik. Seorang investor tertarik dengan konsep warung kopi, Kopi Pagi Ceria. Investor tersebut, seorang pengusaha muda bernama Fajar, memiliki pengalaman di dunia kuliner dan tertarik pada usaha kopi lokal yang berfokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Fajar menawarkan untuk menjadi investor dengan memberikan modal yang cukup besar untuk ekspansi, namun dengan satu syarat, Andi harus membuka cabang baru di area yang lebih strategis dan memperkenalkan konsep warung kopi yang lebih modern. Meskipun Andi merasa agak ragu untuk merombak konsep yang telah dibangunnya dengan susah payah, ia akhirnya setuju. Dengan modal yang diberikan oleh Fajar, Andi memutuskan untuk membuka cabang baru di pusat kota, tepat di daerah yang ramai dengan lalu lintas pejalan kaki. Di cabang baru ini, Andi mencoba menggabungkan konsep modern yang lebih segar, namun tetap mempertahankan suasana akrab dan hangat yang telah menjadi ciri khas warung kopinya. Pembukaan cabang baru tersebut disertai dengan peluncuran beberapa inovasi, seperti mesin kopi otomatis untuk mempercepat penyajian, serta memperkenalkan menu-menu spesial yang lebih beragam, mulai dari kopi yang disajikan dengan cara baru hingga makanan ringan yang bisa dinikmati bersama kopi. Untuk menarik lebih banyak pengunjung, Andi juga memutuskan untuk mengadakan acara rutin seperti live music dan acara komunitas yang membahas topik-topik menarik seputar kopi dan budaya kopi Indonesia. Namun, meskipun cabang baru mulai ramai dikunjungi, Andi mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Biaya operasional yang tinggi, mulai dari gaji karyawan, sewa tempat, hingga pembelian bahan baku, membuatnya merasa cemas. Warung kopi baru yang lebih modern membutuhkan lebih banyak pengeluaran dan waktu yang lebih banyak untuk pengelolaannya. Ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran utang, dengan banyaknya pengeluaran yang harus ditutupi. Meski memiliki harapan besar, Andi merasa khawatir apakah ia bisa mengimbangi pengeluaran dengan pendapatan yang terus-menerus berkembang. Andi kemudian menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan ini, ia harus lebih bijak dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Ia mulai mencari cara untuk mengurangi biaya operasional, seperti dengan mencari pemasok bahan baku yang lebih murah dan memperkenalkan sistem pemesanan online yang lebih efisien. Dengan sistem pemesanan online, Andi berharap bisa meningkatkan penjualan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan kapasitas fisik warung. Seiring waktu, usaha keras Andi mulai membuahkan hasil. Pelanggan yang sebelumnya hanya datang ke warung kopi untuk minum kopi mulai merasa nyaman dengan atmosfer yang ia ciptakan, dan warung kopi, Kopi Pagi Ceria, mulai dikenal sebagai tempat yang bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga untuk berinteraksi dengan teman atau rekan kerja. Andi juga memperkenalkan program loyalitas untuk cabang baru, yang memungkinkan pelanggan mendapatkan diskon dan hadiah jika mereka sering datang atau memesan dalam jumlah besar. Meski cabang baru semakin berkembang, Andi merasa bahwa ia masih harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan kualitas dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dalam perjalanan ini, ia mulai memperkenalkan konsep Kopi Pagi Ceria sebagai tempat yang lebih dari sekadar warung kopi, tetapi juga sebagai ruang komunitas yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Banyak orang mulai mengadakan pertemuan atau bekerja dari warung kopi Andi, menciptakan suasana yang tidak hanya nyaman, tetapi juga inspiratif. Keberhasilan ini, meskipun tidak datang dengan mudah, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan.
Dengan peningkatan pelanggan yang datang secara teratur dan peningkatan penjualan yang konsisten, Andi merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha ini. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai, namun ia merasa bahwa bisnisnya sudah berada di jalur yang benar. Pada suatu malam yang tenang, Andi duduk di salah satu sudut warung kopi sambil menikmati secangkir kopi sambil merenung. Dulu aku pernah merasa ragu dan dikhianati oleh keraguan orang-orang di sekitarku. Mereka mengatakan aku tidak akan berhasil, tetapi hari ini, aku membuktikan bahwa dengan kerja keras, tekad, dan inovasi, aku bisa mengubah usaha kecil ini menjadi sesuatu yang besar, pikirnya. Andi akhirnya bisa tersenyum dengan bangga. Ia telah berhasil melewati banyak ujian dalam hidupnya dan sekarang bisnis warung kopinya bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Dari ejekan dan keraguan orang, ia berhasil mengubahnya menjadi kesuksesan yang nyata. Kisah Andi ini menjadi bukti bahwa dengan semangat pantang menyerah, keberhasilan bisa dicapai, bahkan dari usaha kecil yang dimulai dengan penuh keraguan. Andi berhasil membangun warung kopi yang tidak hanya sekedar tempat menikmati kopi, tetapi juga ruang untuk komunitas. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu bisa terus mendapatkan kisah-kisah sukses lainnya yang penuh inspirasi dan motivasi. Bersama kita bisa meraih impian besar.